Loh, Rek. Ketemu lagi sama Mas Kepo di Kepo Story. Kali ini Rek, kita sedang berada di sebuah tempat yang termasuk bersejarah di Kota Jombang ya. Sekaligus ini termasuk ternyata bangunan juga tertua, masuk dalam jajaran bangunan tertua di Indonesia yang ada di Jawa Timur ini. Di mana itu? Ini dia Rek. Kita sedang berada di Gereja Kristen Jawi Wetan Mojowarno. Gereja Kristen Jawi Wetan Mojowarno merupakan salah satu dari sekian banyak gereja tertua yang ada di Jawa Timur. Beralamat di Jalan Merdeka nomor 2 Mojodokuh, Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Wah, gereja yang satu ini Rek, memiliki desain arsitektur khas kolonial Belanda. Dan uniknya sampai saat ini tetap dipertahankan bentuk dan keasliannya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Paring asmo Pak Sinten? Pendeta Muryo Jayadi. Ya, betul. Jadi Gereja Kristen Jawi Wetan ini adalah salah satu gereja tertua yang di Indonesia yang ada di Jawa Timur. Kalau di tataran Gereja Kristen Jawi Wetan sendiri, seluruh Jawa Timur adalah di Mojowarno ini adalah yang pertama. Setelah itu berkembang sampai dari Banyuwangi sampai ke Ngawi. Gereja Kristen Jawi Wetan yang sekarang itu terdiri dari 178 gereja GKJW, punjernya awalnya adalah di Mojowarno. Ya, namanya gereja itu sebuah persekutuan bukan pada diri sendiri, tetapi kolegalitas, kolektivitasnya itu diwujudkan dalam sebuah pembangunan, tapi juga ada yang memotivasikan bisa terwujudnya sebuah gereja. Ada tokoh-tokoh yang ikut terlibat dalam pendirian gedung gereja itu, ada Abisai, ada Jelesma, ada Paulus Tosari yang bersama-sama ingin membangun sebuah gereja di tempat ini. Itulah beberapa tokoh yang ada, tetapi tokoh-tokoh itu tidak bisa lepas dari seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu J.L. Cullen yang berada di Ngoro. Dia membabat hutan di Ngoro, kemudian berkembang ke Mojowarno, berkembang ke Mojowangi. Ketika berkembang ke Mojowarno dan Mojowangi ini, maka berdirilah sebuah gedung gereja yang sampai sekarang itu bisa ditempati. Kondisi saat ini gedung gereja yang ada 70% asli, masih terpampang, masih bisa dilihat mulai dari pondasi asli, kemudian temboknya asli, kemudian mimbarnya asli, bangku-bangkunya masih asli tahun-tahun yang lalu, kemudian lonceng yang asli masih ada, dan lonceng itu adalah persembahan dari Ratu Belanda, Ratu Helmima yang dipersembahkan secara khusus untuk gereja yang ada di Mojowarno. Lonceng tersebut karena usianya sudah cukup tua, berada di balkon menara gereja. Karena sudah tua, kemudian agak retak, sehingga tetap ditempatkan di balkon. Mau menurunkan terlalu berat, harus menggunakan crane karena posisinya itu berada di atas. Kalau mau diturunkan sangat susah sekali, nggak bisa. Kalau menurunkan harus pakai crane. Dan sekarang pakai duplikat lonceng yang ada di sana, bukan yang sekarang ini, bukan yang digunakan, bukan dari Ratu Helmima, tetapi duplikatnya. Gereja Kristen Jawi Wetan Mojowarno sangat unik. Uniknya dari sisi
arsitekturnya cukup menarik dan tidak ada yang membedakan. Dan saya melihat ketika saya ke Singapura adalah mirip-mirip dengan gereja Anglikan Singapura. Dan keunikan dalam satu kegiatannya adalah ada hari raya unduh-unduh yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud menjadi warisan budaya tak benda, dan itu sudah dilakukan semenjak mengawali berdirinya gedung gereja. Sampai sekarang masih tetap dilakukannya. Nah, keunikannya lagi adalah dalam pengantar ibadahnya menggunakan bahasa Jawa, dan ada waktu-waktu tertentu, event-event tertentu menggunakan gending gamelan yang digunakan. Itulah keunikan GKJW Jemaat Mojowarno. Kita mau diajak untuk melihat sebuah lonceng yang diberikan hadiah, yang dikasih sama ratu dari Belanda, Mas ya? Ya. Namanya Ratu Helmima. Kita pengen lihat ke sana. Ayo, sana yuk. Jadi ketika tim Kepo Story menelusuri sekeliling gereja ini, tidak terdengar sedikit pun suara kelelawar. Namun suara frekuensi tinggi tersebut ikut terekam di kamera tim Kepo Story. Nah, barulah ketika tim menelusuri lorong menuju menara, terdengar banyak sekali suara kelelawar yang tinggal di gereja ini. Jadi kita sekarang posisinya lagi ada di ketinggian, ini ada di menaranya gereja ya. Ini ada sebuah lonceng, dan ini adalah lonceng yang asli sejak zaman Belanda, karena ini dikirim langsung dari Belanda atas hadiah dari Ratu Helmima Belanda pada waktu itu. Dan yang sekarang dipakai ini adalah duplikatnya, karena kondisi lonceng yang tua ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipakai, agak keretakan, dan memang sepertinya dijaga keasliannya supaya bisa dilihat sampai anak cucu kita nanti gitu loh, Mantul banget pemandangannya, Dari atas menara lonceng ini Mas Kepo bisa melihat dari kejauhan kawasan Bareng dan sekitarnya. Dan di bagian timur Mas Kepo bisa melihat ada Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan juga sedikit pemandangan Gunung Anjasmoro. Setelah tim Kepo Story menelusuri sudut demi sudut gereja Kristen Jawi Wetan yang ada di Mojowarno ini, tim Kepo Story juga menyempatkan mengunjungi makam dari beberapa tokoh yang berjasa dan turut serta dalam berdirinya gereja Kristen Jawi Wetan ini. Lokasi dari makam salah satu tokoh yang tim Kepo Story datangi kali ini berada di Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Tepatnya berada di bagian timur Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Di area pemakaman ini, tim Kepo Story menemukan beberapa makam dari tokoh yang berjasa dalam pendirian gereja Kristen Jawi Wetan. Di antaranya makam Paulus Tosari dan juga makam dari Kiai Paing, atau oleh masyarakat setempat juga disebut sebagai Kiai Karolus, yakni tokoh pemimpin Babat Alas Keracil. Oke buat kamu yang seneng banget konten-konten bersejarah semacam ini, jangan lupa dukung terus dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa dukungan kalian merupakan semangat buat Mas Kepo dan tim untuk mencari tempat-tempat bersejarah lainnya. Ikuti terus perjalanan Mas Kepo di Kepo Story, jalan-jalan, makan-makan, mantul.